Allah itu terlihat? Atau apakah Allah itu terlihat? Tidak. ada datanya, Bang? Ada datanya, ada. Ya. Datanya ada di dalam Al-Quran. Allah itu tidak terlihat. Kenapa? Karena yang namanya pencipta dan ciptaan itu beda. Kalau Allah itu bisa terlihat, ya kan? Itu jangankan Allah, brother, ciptaannya aja, ciptaan. Ya kan? Kita taruhlah matahari. Matahari kira-kira bisa enggak kita lihat? Dari jarak kita di bumi, ya kan, dengan jaraknya matahari yang berjuta-juta kilo. Ketika kita lihat matahari, mampu enggak kita lihat? Itu matahari. Nah, bagaimana kalau kita dekat dengan matahari? Jangankan bisa melihat, mendekati saja itu sudah terbakar kulit. Ya kan? Mendekati. Sedangkan jarak kita saja di bumi dengan matahari itu luar biasa jauhnya. Ya kan? Kita sudah mengeluh, aduh panasnya matahari, coba bayangkan. Itu baru ciptaannya, bro. Baru matahari ciptaannya. Percaya enggak kalau matahari itu adalah ciptaan Tuhan? Percaya enggak? Bang Sang? Percaya. Percaya. Nah, bayangkan ciptaannya saja kita tidak mampu melihat, apalagi yang menciptakan. Kalau kita menggunakan akal sehat dan logikanya main, brother. Iya toh? Betul enggak? Betul, betul. Iya, betul. Bang? Iya, masuk. Tanya lagi. Sampai kita menunggu Bang Dalbo ini monitor. Ya. Konsep penciptaan bumi ini menurut ajaran keislaman gimana, Bang? Kalau menurut kami kan di kitab Kejadian 1 itu kan, apa perbedaannya? Oke. Penciptaan langit dan bumi itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Bible. Kalau kita berbicara tentang konsep tentang penciptaan alam semesta, itu tertulis di dalam Al-Quran, datanya ada, ya kan? Bukan hanya sekali saja disebutkan, tetapi ada sebanyak 74 kali. 74 kali disebutkan di situ. Nah, di antara 74 itu saya cuma bacakan satu dalil saja di dalam surat An-Naziat ayat 27 sampai 33. Di situ dikatakan menyegarkan kembali gagasan di dalam surat An-Naziat ya, 27 sampai 33. Kita lihat dulu teman-teman ya. Berapa, Bang? Surat berapa? Di An-Naziat. An-Naziat dari 27 sampai 33. Ada juga di surat Al-Anbiya ayat 31. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Di dalam surat Al-Fusilat juga, di surat Fusilat juga ada banyak dalilnya kalau masalah penciptaan langit dan bumi, alam semesta, banyak, Bang. Bahkan di situ disebutkan juga bahwa gunung itu adalah pasak. Gitu, pasak. Pasak itu artinya paku bumi. Gitu, pondasinya bumi ini adalah yaitu gunung-gunung. Jadi kalau ada kayak macam proyek kan, proyek tambang apa segala macam, ketika gunung itu dikerut, yakin dan percaya pasti keseimbangan di bumi ini akan mulai hilang. Jadi itu contohnya terjadi yang namanya bencana banjir, tanah longsor dan segala macam, itu pasti. Itu termasuk dalam teori Big Bang itu ya, Bang? Teori Big Bang itu beda lagi, Bang. Teori Big Bang itu beda lagi penjelasannya. Oh, beda. Ya, beda lagi. Tetapi itu salah satu contoh juga, salah satu contoh bahwa teori Big Bang itu menunjukkan salah satu bagian dari penciptaan bumi juga, gitu. Dan itu penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Tak apa saya bertanyakan, Bang? Bisa, silakan tanyakan aja, Bang. Terima kasih banyak. Sambil kita menunggu Bang Dalbo ini monitor.
silakan bang, apa, gimana? Banyak merokok bang, jantungnya. Ya kalau nggak ada ini nggak bisa ngomong pagi ini, nggak bisa berpikir kita. Saya boleh merokok juga lah ya. Gimana bang, gimana? Berarti saya boleh merokok juga ya? Ya silakan. Kita kan santai-santai di sini bang. Yang penting tujuannya kita adalah Bang Sang Penyesat itu bertanya, tugas saya adalah menjawab, bukan membuat Bang Sang ini faham. Kan gitu, iya kan? Beda kalau bintang. Bintang dia sendiri yang bertanya, dia sendiri yang menyimpulkan, dia sendiri yang menjawab. Saya bisa menyimpulkan tadi dari... Iya, bintang itu tadi menyimpulkan. Dia yang bertanya, dia sendiri yang menjawab, dia sendiri yang menyimpulkan. Kalau gitu buka komal kau sendiri. Itu tadi majusi, majus, iya kan? Memang orangnya memang gitu, agak beleng-beleng sedikit. Itu pasienku itu bang, pasien saya itu, dimana dia seperti itu, dia kena trauma sindrom gitu, karena pernah dia tembak, ada wanita yang dia suka, dia tembak, terus ditolak kan, itu ditolak, akhirnya sarafnya di otaknya itu agak ada terputus gitu, ada terputus, makanya ya dia lampiaskan itu di kumal-kumal muslim, karena kebetulan cewek yang dia mau tembak itu cewek muslim gitu kan, jadi dia marah kan, dendam sama kita gitu, jadi ya agak seneng-seneng sedikit gitu. Aduh, lanjut Bre. Nah itu aja sih bang, saya cuma pengen penjelasan abang dalam teori Big Bang itu aja. Oke. Gimana? Soalnya agak menarik. Ada apa dengan teori Big Bang bang? Enggak, saya sih sering share-share di YouTube kan. Oke. Kalau masalah tentang fakta-fakta ilmiah, brother, ya, fakta-fakta ilmiah yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya ada. Bukan hanya masalah tentang penciptaan langit dan bumi, bukan hanya penciptaan tentang masalah manusia, tentang embrio dan segala macam. Itu banyak di situ. Gitu. Kenapa? Karena semua sudah sangat jelas, itu tertulis di dalam Al-Quran, tercatat di dalam Al-Quran itu tentang masalah teori-teori Big Bang itu salah satu bagian penciptaan alam semesta ini. Gitu. Nah, pertanyaannya bang gini, bagaimana caranya Al-Quran ini bisa mengkonfirmasi, ya kan? Bagaimana Nabi Muhammad ini bisa mengkonfirmasi bahwa penciptaan-penciptaan yang ada di seluruh alam semesta ini itu bisa dibuktikan, ya kan? Bisa dibuktikan. Itu sekitar 200 tahun yang lalu, ada 300 tahun yang lalu. Dan ternyata setelah diteliti para ilmuwan-ilmuwan, ternyata sebelum ditemukannya 200-300 tahun yang lalu, itu sudah tertulis di dalam Al-Quranul Karim, di kitab suci umat Islam, itu 1400 tahun yang lalu telah dikonfirmasi abangku. Bagaimana caranya Nabi Muhammad tahu tentang masalah teori Big Bang? Nabi Muhammad tahu apa tentang masalah teori Big Bang? Belum ada teleskop, belum ada teropong, belum ada apa-apa. Tetapi Nabi Muhammad menyampaikan sesuai fakta yang ada di dalam Al-Quran bahwa seperti itulah, ya kan, teori Big Bang tentang masalah embriologi. Bagaimana caranya Nabi Muhammad tahu tentang embriologi? Padahal pada saat itu mikroskop namanya? Mikroskop, itulah pokoknya. Ya itu. Ya kan, mikroskop belum ada, ya kan, laboratorium belum ada, cairan-cairan kimia belum ada,
uji-uji laboratorium belum ada, semua segala macam belum ada. Tetapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan tentang proses teori tentang embriologi. Menurut ilmu kedokteran itu baru ditemukan kurang lebih sekitar 100 tahun yang lalu, ya kan? Itu setelah diteliti. Dan ternyata itu sudah terkonfirmasi di dalam Al-Quran 1400 yang lalu. Saya sering search di teori Big Bang itu agak menarik, saya lihat. Itu aja sih. Iya. Kalau masalah teori Big Bang, Bang, itu bahwa konsep penciptaan alam semesta itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita kaji tentang masalah teori Big Bang ini atau ledakan, ya, peristiwa yang betul-betul, ya kan, yang bisa dikatakan ya mustahil bagi kita kalau kita mau tangkap sebagai akal sehat yang terbatas kan. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan teori Big Bang ini, dan dikonfirmasi di dalam Al-Qur'anul Karim. Gitu. Kalau masalah kita bisa lihat, Bang, ya, kalau kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an itu teori Big Bang itu dijelaskan di surat apa ya? Tunggu kita cari dulu ya teman-teman ya. Gitu. Ya maklumlah teman-teman ya, saya kan alumni dari pesantren Santo Petrus, jadi ya agak dikit-dikit gitu kan. Nah, Al-Quran ini ternyata mengkonfirmasi sendiri itu kurang lebih ya 14 abad, ya kan. Nah, di mana teori Big Bang ini baru muncul di abad ke-20 penjelasannya, dan ternyata dikonfirmasi di surat Al-Anbiya ayat 30 itu. Nah, di situ dikatakan apa? Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, ya kan? Nah, dahulu itu menyatu dulunya, itu di dalam surat Al-Anbiya. Terus kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Itu. Nah, kalau kita lihat tafsir dari ayat ini, yaitu tafsirannya ayat ini dihubungkan dengan teori Big Bang. Kenapa? Karena teori Big Bang kan dimana proses penciptaan bumi kan dulu itu satu, ya kan? Langit dan bumi itu satu. Akhirnya terjadi ledakan, ya kan? Ledakan yang dahsyat pada satu titik. Akhirnya langit dan bumi ini terpisah. Itu teori Big Bang menurut ilmuwan, dan ternyata kita lihat dengan apa yang tertulis di dalam surat Al-Anbiya, ternyata betul seperti itu. Ya, saya dikasih tahu sama kalian sekarang saya bisa melihat teori Big Bang itu kan, saya share. Iya betul. Agak menarik. Betul. Tapi pernah enggak temannya Bang Sang ini, pernah temannya tanya enggak? Pernah enggak kau kepikiran untuk masuk Islam? Pernah enggak? Kalau ke sini nanti itu. Hah? Kalau itu jangan dibahas dulu ya. Hah? Ya, aku lagi kalut kan, saya cuma pengen aja menenangkan pikiran aja dulu. Iya, enggak, saya bercanda. Iya, bercanda saya, Bre, bercanda. Lagi pun saya pun lagi kan memang lagi nunggu juga sih, ada ditunggu juga kan. Jadi dari kalau kita lihat proses penciptaan langit dan bumi di dalam Bible itu, kita lihat Kejadian 1 butir 1, ya kan? Kejadian butir 1, Kejadian 1 nomor 1 ya. Di situ dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, ya kan? Itu pada mulanya. betul. Iya toh? Betul Bang. Nah terus ayat yang nomor 2-nya, ayat yang nomor 2-nya itu, tunggu kita baca, takutnya saya salah baca.
karena kita tidak bisa menafsirkan ayat-ayat dari teman-teman Kristen kan. Kitabnya Yahudi, nah itu kitabnya Yahudi nih, perjanjian lama itu. Nah terus bumi belum berbentuk, iya kan, bumi ini belum berbentuk dan kosong, artinya belum ada apa-apanya kan, belum ada isinya kan, iya nggak sih? Betul. Iya toh. Jadi kayak ginilah. Satu perikop bang. Iya, satu sekop ini kita baca. Begini, saya kasih ilustrasi aja. Perikop bukan sekop bang. Oh iya, sekop. Iya perikop. Ya itulah. Nah ini saya kasih ilustrasi. Biar gampang. Tunggu, saya open cam ya. Nah, ini apa bang? Ini gelas kan? Gelas. Nah, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini bulat, ini kita anggap ini bumi ya. Gitu, anggap ini bumi, ya kan? Bulat. Nah, belum berbentuk, artinya masih berantakan lah istilahnya, belum sempurna kan? Dan masih kosong, belum ada isinya kan? Iya toh? Betul bang, betul. Nah, gelap gulita menutupi samudra raya, gelap gulita. Nah, artinya gelap. Nah, gelap gulita, gelap toh? Betul bang, betul. Nah, gelap gulita menutupi samudra raya, artinya gelap ini. Dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Iya kan? Ya, betul. Nah, pertanyaannya, gelap gulita airnya mana? Nampak nggak bang? Nggak ada. Gelap kan gelap gulita. Airnya nggak nampak. Iya tuh. Dan berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bagaimana caranya terang? Masih gelap. Belum ada matahari. Jadilah terang, lalu terang. Di sini jadilah terang, iya kan? Yang namanya terang pasti sudah ada mataharinya. Nah, di sini mataharinya belum ada. Kok sudah terang? Nah, gimana tuh? Nah, itulah kurang lebih bangsa. Iya kan? Jadi ya itulah kurang lebih ya. Biarkan Bangsang sendiri yang memikirkan kira-kira kayak mana itu. Itu maksud saya. Gimana caranya? Jadilah terang dan terang itu jadi, sedangkan mataharinya itu belum ada. Mataharinya belum diciptakan. Kok langsung tiba-tiba terang? Sedangkan di ayat sebelumnya di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan gelap gulita samudera. Gelap ini, gelap. Masih kosong, belum ada apa-apa. Matahari belum ada segala macam. Tiba-tiba langsung keluar di nomor 3-nya, terang langsung. Padahal matahari belum ada. Coba. Ya kan? Nah, pertanyaannya kapan Elohim menciptakan matahari? Nah, kan? Gitu, brotherku. Terima kasih kakak Ugi. Masya Allah. Gitu loh, brotherku. Oh gitu ya bang. Oke. Iya. Ini kita berbicara tentang masalah fakta sains, ya kan? Fakta sains yang ada di dalam Bible itu, jujur ya Bang Sang ya, jujur ini saya ngomong aja, itu kacau, gitu, kacau. Kenapa sih bilang kacau? Tidak tersusun dengan rapi, gitu, tidak tersusun dengan rapi. Penciptaannya gimana? Dimana di butir satunya hanya dikonfirmasi bahwa Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu. Oh gitu ya. Okay. Ya,
Ya, tetapi ketika kita membaca dalil-dalil setelahnya, bumi ini masih kosong dan belum berbentuk, dan gelap gulita menutupi samudra raya. Ya kan, tiba-tiba gelap langsung terang, padahal materinya belum ada. Paham tidak maksud saya, Bang Sang? Paham sih. Gitu. Iya, iya kan? Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan, nyala terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ya kan? Dan petang, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, hari pertama diciptakan sudah membahas tentang terang mataharinya dan lupa diciptakan. Iya tuh. Sibuk-sibuk menciptakan bumi, ya kan, sibuk-sibuk berfirman menciptakan langit dan bumi, di mana buminya belum sempurna dan isinya masih kosong, tiba-tiba terang. Logis sih. Iya kan, malam dikatakan gelap dikatakan malam dan terang dikatakan siang. Iya kan? Nah, habis itu ya itu penciptaan langit dan bumi di hari pertama. Di mana belum di situ dikatakan bintang, bulan, matahari, itu tidak dijelaskan di situ. Tiba-tiba aja terang, nah, kan? Itu Bang, logikanya dapat sih. Iya, makanya saya heran juga lah, kok begini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Apakah Elohim ini lupa menciptakan matahari atau gimana? Atau mungkin pun ya saya rasa Elohim tidak mungkin lupa menciptakan, tidak mungkin. Tetapi yang gabrul di sini adalah orang yang menulis Bible ini, itu yang gabrul, bukan Elohimnya yang gabrul. Tetapi yang menulis kitab ini yang gabrul. Itu sih kalau saya. Terima kasih banyak ya Bang. Iya. Selamat malam. Jadi saya tidak mau menyalahkan Elohim ataupun menyalahkan penciptaan langit dan bumi. Saya tidak mau menyalahkan itu, tetapi di sini yang saya salahkan adalah orang yang menulis kitab ini. Itu yang saya salahkan. Kenapa sampai menuliskan kitab seperti ini? Akhirnya apa? Menjadi konsumsi untuk teman-teman dari Kristen. Mantap. Itu menjadi konsumsi kan, akhirnya apa? Terjadilah penyesatan bukan kami sebagai umat muslim, tetapi yang disesatkan adalah dari teman-teman kalangan kekristenan itu sendiri, Bang Sang. Terima kasih ya Bang. Gitu. Atas Siap, lanjut lagi Bang, mau nanya apa lagi? Enggak, saya ada keperluan Bang. Agak lain. Nanti saya masuk lagi Bang, boleh Bang? Yang pertama. Siap abangku. Kasih banyak ya Bang. Parkun aja nggak apa-apa, parkun aja akunnya. Apa itu Bang? Ditaruh aja akunnya di atas, nggak usah turun. Nah gitu. Oh, oke Bang. Ya, karena Elohim ini dari tadi saya sapa-sapa ini nggak nyaut-nyaut ini. Agak lain ini. Bang Dalbu juga dari tadi jauh dari pelanggan. Oh mungkin Bang Dalbu ini lagi makan, teman-temannya lagi makan, Bang Dalbu ini lagi makan. Kalau Kang Dito ini sudah di rumah Kang Dito ya, Kang Dito sudah di rumah kah? Kang Dito sudah. Nah itu sudah di rumah kan? Aku bilang cocok saya jadi peramal ya. Iya. Elohim terobos Bang. Iya enggak tahu lah. Bang Elohim monitor Bang Elohim. Bang Elohim. Bang. Buka mikrofonnya Bang. Agak lain lah. Alamat ya. Tuh, langsung 2 aku naikin. Selamat datang lagi.
kalau tadi saya udah kesini ya. Lampet. Lampet Iya. lagi. Oh, udah ya. Iya. Oh, ada dalgo yang dalgo. Coba kita tanya dulu aja dulu Masih nih. tantrum dia, masih tantrum dalgonya. Ini Majus, Ya, Tuhan kamu satu ya? satu tapi tiga. Tiga Bentar tapi dulu. kita bahas Bingung Tuhan kan? ini ya, mana bisa konsisten kalau kayak gini? Loh, kita bahas Tuhan Ini aja aja kan? pertanyaanku. Tuhan itu Oke, bukan benda, bukan kita makhluk. tanyanya. Oke, kita nanyanya beda, kita rubah. Tuhanmu berapa, Majus? Tuhanku nggak dihitung. Nah, kalau mak banyak berarti Bukan rupanya. numerik. Dia bukan numerik. Berapa? Allahku itu bukan benda yang bisa kau hitung. Oke, Allahmu namanya siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Elohi. Namanya siapa? Bukan Aku apa adalah- aja. Namanya, aku Pertanyaannya siapa? Namanya siapa? Aku adalah aku. Namanya siapa? Udah ku jawab, kau tungki kali kau Ngamuk dia. Enggak, aku males kalau orang yang gitu bodoh oon tapi pura-pura diulang-ulang padahal dia Dengan mau pertanyaan yang sama. padahal dia mau ngatur strategi gitu, kelihatan. Udah kesleo gitu loh. Coba dulu. Nggak akan bisa kau ngelawan aku Tanya berlogika Dito. Mau ngapa? Sekarang ku tanya dulu kau Dito, aku boleh nggak nanya kau? Kang Dito, Tuhannya berapa? Satu. Siapa namanya? Allah. Tuh kan simple Satu things. dari mana? Coba aku tanya. Oh, di mana dalilnya? Al-Quran. Satu dari apa? Kok bisa kau hitung satu? Dari mana-mana kemana batasnya? Batasnya cuma kau itu batas dari mana ke mana? Kau bilang satu. Satu Kita bisa. tidak ada duanya. Loh, satu. Satu berarti kalau misalnya Satu tuh, tidak ada duanya. ya, maksudnya gini, kalau ada 100 orang Satu tidak kumpulan, ada duanya. ya. Yang 100 itu juga tidak ada duanya. Yang 100 itu juga dikatakan satu, tidak ada duanya. Kan ngerti nggak kau? Ini kita bicara tentang Sekarang kalau Tauhid. ada orang kumpulan 100 Esa. orang, ya sebentar dulu. Ya, Dito, aku tanya. Ada 100 orang kumpulan orang gila masuk ke dalam apa kita bilang? Ke dalam kolam air renang. Mereka itu satu, tidak ada duanya juga. Paham nggak kau maksudnya itu? Padahal mereka ada 100 orang. Mereka 100 orang masuk ke dalam kolam. yang terdiri dari 100 orang yang tidak ada duanya, begitu. Salah satunya itu bintang fajar ya. Ini kan orang Begitu Majus. malunya. Jadi kalau satu, sekarang aku tanya dulu kau, kalau satu dari mana ke mana kau ukur Tuhan kau itu satu? Ayo, batasnya dari mana? Dari timur, dari mana ke mana? Kok bisa? Kenapa kau benerin bisa dulu, bilang dia benerin dulu. satu? Emang kau tahu bentuknya seperti apa? Itulah yang diimani oleh orang kita, orang Islam. Ada istilah akhirnya kau namanya ihsan. imani saja. Dulu, kau tahu ihsan? Arti ihsan tahu nggak? Nggak tahu bahasa Tahu nggak ihsan? kau lah. Apa? Tahu nggak ihsan? Kalau nggak tahu ya pantesan aja kafir gitu. Satu. Jadi orang Islam itu, orang beriman itu adalah orang Islam. Apa yang diberikan pengetahuan kepada orang Islam? Yang pertama, orang Islam itu mempunyai rukun, disebut rukun Islam. Ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Siapa yang bikin Yang itu? Manusia ketiga, kan? Siapa yang nyuruh itu? Di mana ditulis itu? di Di surah berapa apa ada? ini? Itu kan yang nyusun kalian juga. Kau diam kalau nggak tahu.
Kemudian ada rukun Jangan iman. itu, udah. Jadi iman itu ada rukunnya. Yang pertama beriman kepada Allah, Duh, kedua, beriman kepada malaikat Allah. ketiga, Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. ya kitab-kitab Yang Allah itu keempat, apa aja? Udah dulu, kau diam dulu. Udah Kalau lagi sebentar, belajar sama guru ini kitab-kitab kau yang diam. termasuk Kalau guru yang lagi termasuk ngomong, kitab-kitab murid diam majus, jangan kayak Aku bintang nanya fajar nih guru, majus. aku nanya nih murid. Murid Ya, nanya. jangan kayak bintang fajar. Ya, udah somplak dia, udah nggak pernah muncul. Enggak. Beriman kepada kitab-kitab berarti ada ya, berarti itu jamak. Kitab-kitabnya apa itu? Iya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada Allah jamak itu ya. menurunkan kitab Apa aja? Nabi Musa, nama kitabnya kitab Taurat. Masih asli enggak? Kemudian Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Udah hilang. Yang ketiga Allah menurunkan kitab suci Injil Hilang kepada lagi. Nabi Isa Hilang lagi. alaihissalam. Hilang. Nah kemudian apanya? Kan udah hilang. Kemudian yang terakhir Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada baginda yang sempurna gitu ya. Menyempurnakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi semua yang tadi Kang Dito sampaikan itu yang menceritakan siapa? Dapat dari mana? Dari Al-Quran. Bahwa Allah lah yang ngeklaim bahwa memang Allah itu sendiri yang menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu. isinya Quran itu udah 90% ada di Taurat kok. Udah diceritakan itu. Aduh bunyi-bunyian aja kau Majus. Makanya aku tanya sama mu Majus. Jadi kalau Aku tanya kita sama mu Majus, Tuhanmu ada berapa? enggak, maksudnya udah paham lah gitu karena kita udah baca Bible, nggak tertarik lagi baca Qurannya karena udah ada semuanya dan lebih Nah, Bible itu yang menurunkan siapa? nggak ada diturunkan itu Yang disalin. membuat Bible itu siapa? Majus. Disalin. Oke, yang menyalin, oh kok disalin? Yang aslinya siapa yang menulis? Yang aslinya ya Musa lah. Ah, macet. Musa. Yang aslinya itu loh, Bible itu loh yang menulis siapa? Musa. Musa. Di kitab Keluaran tadi saya baca Musa berkata. Apakah penulis ini mengatakan Musa berkata? Emang kenapa kalau kau Keluaran misalnya 17. emang kalau Keluaran kau 17 nomor 9. Musa berkata. Kenapa nggak ditulis iya, dia aku menuliskan gayanya mengatakan? seperti itu. Seperti itu misalnya So kau tahu menulis banget tuh. biografimu, misalnya kan Dito lahir di sini, apa salahnya? Bukan kau bilang gini, aku lahir di sini, enggak Aduh, gitu. itu bukan mencerdaskan Bikin namanya. gini, Itu membodohi itu. Itu. Ibunya Majus, seorang majus. ini kan nggak salah. Kau mengambil posisi kamu di luar gitu loh, supaya objektif. Apanya? Nggak salah kan kita bikin gitu gaya bahasa penulisannya kan itu kan soal gaya bahasa. Oh, kamu yang bikin kok bilang kat kita enak. Aku mau nanya nggak? Boleh nanya nggak Dito? Emang dari tadi nggak nanya, perasaan udah nanya mulu. Nggak nanya kau tadi yang nanya tadi. Nih, Ya, aku kalau- belum nanya. Ini Kang Dito, Ah, ini katanya iya. yang dia nanya tadi, katanya bintang itu pelempar setan katanya. Bintang Timur. Nanti ngamuk nanti jawabannya, jangan kau bangunnya dia. Dia nanya, katanya bintang itu pelempar setan. Tadi aku baca Dito, aku tadi baca ada lewat di FYP ku ya, ada katanya di Arab sana lagi dibangun rumahnya jin. Enak banget itu ya rumah jin dibangun. Apa pula yang kau bahas ini? Emang kamu mengerti jin itu di dalam Bible ada jin? Enggak, maksudnya kok dibangun gitu loh, dibangun gitu, enak banget tuh jinnya dibangun. Oh, itu temannya bintang fajar itu biasa ya.
karena berteman tuh. Kalian itu bukan Bintang fajar kan berteman dengan bintang timur. ya, dibangunkan rumah. Makanya itulah kalian udah kebanyakan makan ini. Loh, kok jadinya kita? Hah? Kok jadinya nyalain kita? Enggak, tadi si Dalmu udah kebanyakan makan onta yang diciptakan dari setan. Ngamuk-ngamuk tadi dia. Ya sudahlah, yang tadi biarlah tadi. Sekarang gini loh Majus. Coba akui dulu, Tuhanmu satu. Ya. Satu Kan tapi begitu orang Kristen tuh. satu tapi di dalam apa namanya keberadaannya itu tiga gitu loh. Iya, yang Setuju kutanya kalau kau bilang Tuhanmu. satu ya satu. Kalau kau bilang Oke, satu itu satu. aku bilang dia Allah gitu aja. Ya udah, Ketika kau satu. bilang mengatakan satu ya aku bilang nyebutnya itu Allah. Tapi ketika Oke, aku bilang satu. tiga, Allah. Oke, satu. Kau dengar dulu. Oke, satu. Namanya siapa? Allah. Allah. Yesus bukan berarti? Bukan Yovevave. No, bukan Yesus. Bukan. Yesus bukan Tuhan berarti? Tuhan lah. Loh, jadi yang benar Yesus apa ya? Kamu lama-lama, aduh, ngapain sih ini orang? Makanya kau siapkan dulu. Oke, kita ulangi pelan-pelan. Geplak aja. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan Makanya kita jangan ulangi. bikin rame-rame lah itu yang mengganggu otak kau. Jadi kau sebenarnya bingung, cuman kau dibantu itu kan. Ketika Bukan. kau bilang Tuhanmu berapa, kau bilang satu, ya satu aku Satu. boleh. Berarti aku Kan memang satu kan. Di Indonesia itu kan Tuhannya satu. Iya, aku Tuhan bicara yang Maha hakikatnya. Esa. Hakikatnya Kalau satu. tiga berarti bukan rakyat Indonesia. Kalau tiga katanya aku bicara kehadirannya. Nah, kehadirannya. Oh, enggak bahas itu. Iya, enggak berarti kau nggak bahas itu. berani Oke, kau. Tuhan satu. Hakikatnya Oke, namanya satu. siapa? Hah? Nama yang satu itu. Tuhanmu yang satu itu namanya siapa? Udah aku bilang tadi, aku adalah aku. Atau Yovevave. Eser aser ehe. Lupa lagu. Udah ya. Itu kayak lagu itu Kang Dito, Asyerehe, kayak gitu. Udah. Ya, namanya siapa? Nama. Udah diulang-ulang. Dia belajarlah, jangan mengulang kalau udah dibilang. Kau catat dulu, Ya, karena kamu tuh kelihatan. Loh, kamu Diulang, pasang telinga ayo. dulu. Jangan Oke, diulang nggak apa-apa salahnya sih. Oke. Agak lain. Enggak, saya berikan kesempatan sekali Iya. lagi, tapi jangan Kalau kayak gitu tuh mirip sama bintang fajar kalau kayak begitu tuh. Katanya lebih udah. halus yang majus. Saya Oke. bilang saya kasih kesempatan lagi nanyanya yuk. Tapi Ya, jangan diulang namanya lagi. siapa? Namanya siapa? Nama yang satu itu aku adalah aku. Bukan Yesus. Tuh kan udah dibilang bukan Yesus. Jangan begitu dong. Udah dibilang aku adalah aku. Bukan Yesus. Gitulah ya, aduh. Bukan Yesus ya. Memalukan. Bukan kau. Yesus ya. Oke, Tuhan yang satu itu bukan Yesus ya. Bukan. Oh, bukan. Oke, kasih tepuk tangan dulu, host. Dia mengakui Yesus bukan Tuhan. Ya, bukan. Yesus itu kehadirannya yang satu itu di bumi. Oke, kita kunci jawabannya ya. Yesus Kita itu kunci adalah jawabannya bahwa kehadiran, Yesus aku adalah bukan aku. Tuhan. Kau terus langsung nyimpul. Tuhan yang satu-satunya tadi. Lah kan bener kan kau yang jawab barusan. Ini loh, tadi kamu Yesus jangan bukan Tuhan berarti menyimpulkan. bukan. Kamu jangan menyimpulkan karena begini, yang satu itu kan doku bilang kehadirannya bisa tiga. Kau paham? Nggak tanya itu. Yang Lah, ya ditanya berarti itu kau nggak nama- boleh nama menyimpulkan Tuhanmu kalau nggak siapa? tanya itu satu paket. Ya kan Nggak kau yang boleh. jawab Berarti tadi kau itu. mencuri Bukan kesimpulan Yesus, kalau gitu. bukan. Kau mencuri kesimpulan, Bukan. menyimpulkan yang belum selesai. Nah itu dilarang. Oh, belum selesai. Jadi nama Tuhanmu yang satu Iya, siapa? kau mencuri kesimpulan yang belum selesai. Hidup ini peternak babi satu ini. Bukan, udah mulai marah. Udah bangun kau Dalmo, udah cebok, pakai batu.
Ya, saya lagi beli rokok. Nah, pakai batu betul, karena saya pakai cebok itu Pak. Pakai Tuhanmu, saya pakai cebok. Kan Tuhanmu batu. Kan aku benar. Batu kan Tuhanmu. Tuhanmu tak pakai cebok. Kasihan juga sih Tuhannya. Bukannya kau Tuhan maju kau sini, batu. tak pakai cebok Kau kan pula. sujud ke batu Dalbu. Udah Dalbu. Bukan dia, Itu cuma bikin udah kopi. biarin dia tantrum dulu. Oke. Tanya Tuhan Cuma lagi bikin kopi. Gue seneng, Oke. gue seneng ya. Iya, makanya kalau senang itu diakui saja Tuhanmu satu. Siapa namanya? Yesus. Kan gitu harusnya. Ini biar Kenapa terang. malu Atau gini kali? aja deh ya. Aku mau nerangkan dulu kau lebih baik daripada kau bertanya. Kau juga bertanya nggak ngerti apa yang kau tanya kan? Nah, kau bingung. Begini. Dia aja. Sebentar dong. Ya, kau Jadi jawab tempat saja. kami- Kenapa? Sebentar. Kenapa kau malu mengatakan bahwa Tuhan biar satu-satumu ku itu Yesus? jelaskan. Karena kau nanti bertanya, jangankan menjelaskan, bertanya aja kau nanti bingung, ya. Apa? Jadi begini, jadi Tuhan ketika kau bertanya Tuhan kau itu ada berapa? Aku jawab tadi 1. Terus tapi dia kehadirannya ada 3. Ya, Namanya siapa? kehadirannya itu berupa Bapa. Yang kutanya tadi itu siapa Diam dulu kau namanya? biar Bukan kehadirannya. ceritakan. Nanti kalau kau udah kuceritakan, kau nanti mana yang bingungnya baru kamu tanya. Ya. Bukan aku tanya namanya. Iya, Bapa. Kan aku bilang. Namanya Bapak itu kan Bapak. Aku pun juga punya Itu Bapak. Kau pun namanya juga punya Bapak. Bapak. Nenekmu yang kiper. Namanya Paulus. Tuh kan, Susah udah mulai amat kan. sih. Udahlah kau terima aja dulu. Kau terima. Dalil, Jadi, Pak, dalil. nama yang ada di anak apanya kemanusiaannya itu kan tadi ada 3 ya kehadirannya. Kehadirannya di surga namanya Bapa. Kehadirannya di bumi namanya Yesus. Pak Dalbo, nama bapaknya siapa Pak Dalbo namanya Pak Dalbo? Paulus 1 Korintus 4:15. Paulus bapaknya. Wah, jadi gini ya. Makanya kalau sama saya Anaknya nggak Yesus. bisa kalian ngelakuin kecuali kau ketemu sama orang yang nggak belum paham Alkitab ya. Apa? Makanya kalian stres kalau menghadapi aku. Justru yang kelihatan stres itu siapa? Enggak ya. Ini biar ku jelaskan kau biar paham. Jadi yang Ya, namanya di perlu. setiap hati itu Allah yang Percuma. Sebentar. Yang kau Allah jelasin dekat- itu lo cuman omon-omon. Sebentar dulu. Yang dekat urat leher kalian itu, yang katanya mendekat dengan urat leher kalian itu Roh Kudus. Ya, kalian Itu juga kan ngomong. bilang Allah kalian kan juga dekat dengan urat leher kalian kan. Nah, itu Roh Bang Luga bilang Roh Kudus itu perempuan, ibunya Udah. Yesus. Ini gimana aja? Ya, itu luga-luga lah. Kau juga Harus taat pada nabi. Iya. ada. Habis itu, nah, jadi namanya itu dalam nama keberadaan mereka itu adalah Bapa, Yesus atau Putra dan Roh Kudus. Kata siapa? Nama yang satu itu adalah aku, Yopevave. Oh, Ya, Yopevave. udah paham ya? Dari Maaf di perjanjian baru ada nggak? Udah, sekarang aku yang nanya kau dulu. Ku tanya itu, kok barusan itu kok ceramah bukan menjawab? Apa itu? Nah, Yopevave itu siapa di perjanjian baru? Yopave itu di perjanjian baru Nah, Yo siapa? pape, yo te pape, yo pape. sudah tidak ada lagi dia berperan. Yo te pape, bukan yo pape. Itu Ya, udah ini tidak ada obat lagi nyamuk dia. itu. Dia digantikan oleh keberadaannya yang bernama Yesus. Oh, Yopevave Jadi berarti kau Yesus. tidak akan pernah lagi mendengar Yopevave Oke. berfirman. Oke, berarti Yopevave itu Yesus. Udah, inilah otaknya ini. Loh, kan nggak berani kan dia. Berapa sih Jadi otaknya? barusan itu berbusa kumur-kumur atau gimana? Aduh, ampun. Inilah ini ya.
Jadi YTFAV itu Yesus gitu maksudnya. Itu kau sarjana apa sih? Levelmu kayaknya, aduh. Udah nggak usah framing receh. Dasar Kalau gini berani loh, lanjutkan diskusinya. YTFAV itu Yesus maksudmu. Sekarang gini, daya ingatmu rendah, ya. Daya tangkapmu Udah mulai juga jadi bintang nggak fajar dia. Mulai jadi bintang fajar dia. daya ingatmu rendah, ya. Nah, bintang fajar kan begini nih. Kamu juga nggak bisa, daya nalarmu nggak ada, ya. Kamu tidak nggak. Jadi gimana? Tinggal Romo? diarahkan saja. Gimana Apakah aku Tuhan yang mengajari satu-satunya kau? itu Bapa Tadi udah atau kuajari ketika Elohim? kapan kita mengatakan Allah yang Esa itu siapa namanya, gitu loh, Ya ya. siapa namanya? Ya udah, Kalau nggak tadi punya udah nama punya. berarti kalau nggak punya nama berarti itu YTFAV siapa? Apakah orang Yahudi mengenal YTFAV? Makanya kalau dibilang dia Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kenapa orang Kristen menerima? Ya karena kami masuk ke dalam kehakikatan yang bernama YTFAV satu Di dia. mana Esa, Pancasila dia. mengatakan hakikat? Udah ya, boleh ya. Sekarang aku gantian dong nanya, boleh? Oh, emang dari tadi kayaknya nanya aja. Dalam Majus, tinggal kita mendiskusikan ini sebagai narasumber. Di bawah itu ada teman-teman yang ingin dicerahkan. Ya. Jadilah debater narasumber yang memang kapabel. Kalau hanya main retorika, memblocking narasi orang berbicara, bukan di sini tempatnya. Udahlah kau Begitu. jangan menghibur diri lah kau. Sekarang gantian Bukan dulu aku menghibur nanya. diri, kau mau aja yang nggak nanya tahu. kau. Aduh, Ya, nenek lu boleh kau kiper, jawab. Kalian ada nenek lu tiga. kiper. Kalian ada tiga sini, Dalbo, Inspirasi, Dito. Yang ngomong cuma aku doang. Orang ini Samamu. senior yang ya walaupun kalian senior tapi masih di bawah rata-rata lah ya. Beginilah Paulus itu kalau berkhotbah sama. Coba aku tanya dulu. Aku Pak. tidak berkata-kata menurut firman Tuhan. Kalau di dalam menurut Al-Qur'an ya, syarat menjadi nabi itu bagaimana? Ada nggak dijelaskan? Syarat menjadi nabi itu tidak ada yang memberikan syarat melainkan Allah. Allah yang Ya, memilih maksudnya Allah mengutus itu- utusannya. Iya, bagaimana cara Allah itu ada Kau bertanya seperti itu, kau mau jadi nabi? Menggantikan kriterianya logat. apa? Kriterianya apa kalau bisa jadi nabi di Qur'anmu? Sudah ada- diberikan tanda ahlakul karimah. Jadi kalau pertanyaan setiap orang Islam ciri-cirinya untuk menjadi nabi seperti apa? Ini pertanyaan yang memaksakan bahwa orang Islam itu dipilih nabinya oleh manusia. Nggak seperti itu konsepnya, Majus. Iya, ini menurut Allah. Menurut Allah itu ada. Kau berarti nggak tahu kau ya Qur'anmu itu ya? Nah, bahasamu yang Ada dalilnya, ada dalilnya. Mau ku tanya, mau ku kasih tahu. Allah yang menentukan utusannya. Iya, berdasarkan apa? Harus apa? Ya berdasarkan Allah. Gimana sih? Surahnya berapa? Surahnya berapa? Surah apa? Iya, surahnya untuk dia menentukan itu berdasarkan surah berapa dia? Apa dia di surah berapa dijelaskan? Majus. Gambaran orang Majus itu mungkin kamu udah tahu ya definisi Majus itu apa. Ya, ini bicara nabi kita. Ya bagaimana membicarakan nabi? Sebenarnya Biblemu sendiri tidak ada nama nabi. Enggak, coba baca. Kamu nggak pernah baca ini ya, Al-Ankabut ayat 27 ya? Al-Ankabut, Masya Allah. Ayat 27, coba bacakan dulu. Itulah Kau yang syarat-syarat. baca, kau yang ngangkat. Kau bisa baca Quran, coba aku dengarkan. Itulah syarat-syarat jadi nabi yang pernah kupelajari dari kitabmu. Tapi kau boleh Coba sangka kau bacakan. Coba kau bacakan. Bacalah. Kau nggak bisa. Nanti kata Juma, yang kau bacakan itu bukan Quran. Terjemahan itu bukan Quran ya. Ya, memang. Ya terus gimana kita mau tahu? Hah? Itulah keotentikan Al-Quran, bahwa original teks itu yang dilafazkan, Iya, tapi di bukan dalam yang dibicarakan. yang di dalam masjid itu setiap ustadz bacakan itu tetap aja diterjemahkan, kulihat, kudengar. Kalau enggak umatnya nggak ngerti, bengong-bengong gitu loh. Aduh, Setiap tidak ada dikacakan orang Islam itu. seperti itu. Yang Kamu hanya arti- menuduh. Yang artinya kan gitu dia. Yang Nggak artinya ada seperti itu.
Orang cuma nunggu yang artinya aja. Ini nggak bisa dia diskusi masuk ke Islam itu nggak bisa, dia kosong. Cuman setengah aja kayak telur dadar tapi nggak ada kuningnya Orang kan gitu loh, baca tahu nggak? gini, Jadi hambar. Orang cuma menunggu gini yang artinya. Oh, udah baru paham gitu. Kau hidup di mana sih kok kayak gitu? Ya kan saya dengar gitu, tahu siapa. Oh, nguping, orang Majus nguping. Ya, saya Jangan suka nguping, kalau mau duduk belajar gitu, nggak usah kan nguping. toanya itu kan sampai kedengaran berapa kilometer, masa harus duduk di sini? Toanya itu 4 kilometer kedengeran. Pantaslah kita orang Islam untuk menandai bahwa masuknya waktu sholat itu dengan azan. Menyeru Iya, tapi panggilan dalam memang sudah ceramahnya tiba juga, waktunya. Tapi ceramahnya juga kalau di gereja dikasih toa yang dibaca amsal, apa yang nggak malu semua. bukan ke situ kita kan tadi masalahnya. Marilah kita bersama-sama memuaskan gerai kita. Kalau gereja pakai toa, ini bahaya ini. Terjemahannya. Coba kalau Kan ngerti mereka mau semuanya. nipu-nipu. Kalau nggak ngerti kan pada kabur semua orang yang dengar. Coba kalau dibilang gini, marilah kita membunuh orang-orang yang ini. Wah, kabur semua orang. Enggak ada yang begitu. Ya iyalah. Coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan. Kalau itu yang Coba dibacakan begini. Dito. Coba Kalau pernah itu yang nggak? dibaca di gereja, Ini, Dito. saya jamin ini Pernah ditangkap nggak? semua Nggak, gini. ini. Gini. Di Pernah gereja ini nggak? diangkut. Pernah nggak? Oke. Pernah nggak MTQ kalian kawinilah, misalnya begini, kawinilah budak-budak 4 itu hasil rampasan perang, pernah nggak? Marilah bersama-sama memuaskan birahi sampai pagi gitu. Waduh. Ini coba dalam MTQ, pernah nggak di MTQ dipertandingkan itu? Nggak ada. Makanya pernah. kita berpikir kalau seandainya di Kabur gereja penontonnya pasang semua, toa. gitu, kabur. Nggak ada. Nggak tahu Buktinya kan nggak artinya. ada. Itu Kan nggak tahu halusinasimu. artinya. Jika kau tidak mampu, kawinilah 4 pada ibu-ibu kawin semua, lari semua nanti dengar itu. Yang ada bapak-bapak semua yang nonton. Kemudian Tahu semua dibaca itu. pagi-pagi ini padahal Bu, pagi-pagi ya, jam-jam Jangan orang menghujat, sarapan itu ya. Jangan jam menghujat, 6 atau jam udah 7 ya, aku gitu ya. izin ya, aku malas soalnya. Mana hujatan itu, bukan hujatan. Itu ayat hujat. dan itu di Enggak, Bible. nanti kena, nanti kau rekam aku kena nanti. Enggak ada Ini udah hujatan. bahas. Enggak lah. Enggak ada. Udah. Sekarang Bintang ini walaupun cara diskusinya seperti ini kita sudah tahu, tetapi saya anggap kau ini adalah orang yang tiba-tiba langsung hilang. Dia ngomongin toa langsung kita hantam teman-teman. Langsung kita hantam. Dia sendiri yang bawakan narasi, pas dibalikin agak lain kau. Allah Akbar. Kan udah aku bilang Kang Dito tadi sama dia, kalau kau bawakan narasimu di dalam Al-Quran, Bible kau yang akan menjadi pasang badan di situ. Jujur, gara-gara Kandito baca Amsal, kopi saya tumpah. Bahaya. Setelah lanjut, tumpah kopi saya. Bang Dalbo, kalau di sini, kalau di Komalku itu pokoknya jam-jam 12 ke atas sudah jadi parodi itu, jadi tempat komedi di sini. Ya, tapi masalahnya kopi saya tumpah, yang bertanggung jawab siapa? Ya, yang penting kuat ya begadang, itu saja. Bisa ambil lap dulu. Makanya senggol toa, ya kita coba bayangkan saja seandainya di gereja dipasangin toa juga. Pas pendetanya salah buka data yang dibacanya Amsal 7,
marilah kita. Aduh. Langsung satu gereja buka sempak. Aduh, Pak. Itu saya yakin itu nggak pernah dia bahas itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia bahas itu, nggak mungkin. Bahkan jemaat-jemaat itu ada yang belum tahu itu ayat, walaupun ceritanya itu suatu pemberitahuan kepada wanita-wanita yang itu kan, yang gitu ya, jangan kau seperti itu gini. Tapi walaupun itu peringatan, tapi tidak pantas kalau ada di dalam itu, karena itu suatu seruan. Iya, setuju. Oke, disapa dulu host. Siapa tahu ada yang Bang Yogi, Bang Wiki, sama Bang Eko monitor. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan abangku. Nah, nyimak aja ini tadi. Bang siapa tadi? Tabur dia, kecepit sudah merasa. Ya, kalau masalah itu Bang, kita sudah percayakan ya narasumber kita di atas. Ada Bang Dalbo. Bang Dalbo ini pemain lama, Bang. Pemain lama. Jadi kalau masalah dalil dalam Bible itu nggak usah diakuin lagi. Saya angkat tangan, gitu, angkat topi saya kalau masalah dalil kan. Kang Dito kalau literasi di luar dari Bible itu punya juga. Mau tentang penyesatan syubhat apa segala macam, datanya ada. Itu kalau saya ya bagian tim hore aja lah. Ayat Amsal. Iya, kalau saya tim hore aja. Itu. Jadi sengaja memang kita tahan-tahan si siapa tadi tuh, si Bintang Fajar itu biar gitu. Biar aman semuanya. Bang Dalbo turun itu, kopinya habis. Iya. Tumpah kopinya.